Dicoba enak iki. Apa nih? Lampu nih? Ora ngene wae. Ora ketok wonge nek pateni. Kata si sopo ya? Tas siapa itu? Di agak di itu krek. Beson ya, beson. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat. Ya, hari ini kita akan apa yuk? Hari ini kita akan membahas perjalanan Mas Denny Fatah ketika mengikuti Bandung Zinfest 2024 dalam acara Industria yang bernama Dua Tangan ke-32. Ya, langsung aja mendingan untuk Mas Denny buat perkenalan. Iya. Halo, tes. Halo, selamat malam teman-teman semua. Nama aku Denny Fatah. Aku asli dari Ambarawa, pulang dari kuliah di Semarang, kuliah di Bukit terus. Jadi sering main ke Semarang gitu sih. Mungkin itu sih kalau perkenalan dari itu. Kita bisa perkenalan sama Mas Denny. Halo teman-teman, saya Greg dari Kota Tembalang. Dan saya Bibi Alim dari tetangganya Tembalang Banyumanik. Oh iya, ini kan acara melancong dari Bandung Zinfest itu kan acaranya tentang idul fitrinya undian zin gitu ya, zin maker, terus semua orang yang suka mengumpulkan zin apapun itu. Terus bisa diceritain nggak sih acara Bandung Zinfest itu kayak gimana gitu? Cek sekarang dia dicolok ke satu mulai habis. Sebenarnya ini kunjunganku mau mewakili teman-teman Histeria ya. Di sana aku ngelapak gym terbitan-terbitannya Histeria di ngelapak gitu di Bandung. Bandung ya, terus aku berangkat sama teman-temanku juga sih sebenarnya berangkat Bandung gitu, kabar-kabarnya udah mangkal Bandung terus kita terus ikut perhebatannya di sana. Udah sebenarnya udah lama ya terus ya dari festival ini, terus kemudian lagi terakhir itu kalau nggak salah 2018 sih ini baru aku bersama dengan sana. Jadi mungkin presentasi ya ini salah satu cuplikan sih, ini lebih ke untuk dokumentasi dan lagi baca Zoom. Ada salah satu rangkaian itu reading Zoom gitu juga baca Zoom. Next bisa di next ya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu Bandung Zinfest itu apa gitu kan. Dan Zin itu apa, nanti kalau Zin itu apa nanti bisa disebut sama Mas Greg lebih paham. Hukum itu. Ya, Bandung Zinfest ini
Ya, aku ngutip dari blognya ini sih, blognya Ucok juga dari Photospeed. Sebenarnya tentang event mandiri yang diinisiasi, ya memang diciptakan buat ruang buat teman-teman kegiatan gym terus buat untuk mengajarkan karya-karya gitu lah. Diinisiasi secara kolektif gitu. Untuk ini sih tujuannya yang untuk interaksi, untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman gitu sama, dan ya memang acaranya itu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya itu ya macam itu. Acaranya yang jelas seperti itu sih. Kira-kira itu sih gambarannya. Biasanya suara besar. Ada apa aja di sana sebenarnya. Sana aku nggak tahu ya, waktu tahun-tahun sebelumnya itu ada rangkaiannya ada apa aja gitu. Cuma waktu aku kemarin main di Bandung ada 4 rangkaian ini yang pada hari ada acara itu berlangsung selama sehari itu jadi dimulai dari jam 10 gitu udah teman-teman udah pada datang, udah rapat, teman-teman rapat. Ini ada rapat Zimnya ini ada 3 model. Ada yang mereka ngedrop Zim untuk ngedrop karya Zimnya mereka buat dipamerin di sana gitu, pamerin atau dijual itu dititipkan lah sama teman-teman panitia. Terus ada yang memang kayak saya ini, aku datang sih, aku datang terus berbagi lapangan sama teman Zimmaker lain gitu. Terus ada yang memang satu meja buat lapangannya sendiri gitu. Jadi ada 3 model gitu. Kalau untuk yang lapangan, dan total lapangannya ada sekitar 110-an gitu waktu itu. Ini dan karya-karya yang aku bawa itu karya-karya historia, mulai dari kompilasi zin dari zinnya historia yang dari edisi 1 sampai 100. Terus ada karya personalnya Mbak Anya, juga pengalaman perjalanannya Mbak Anya di beberapa video kunjungan gitu. Terus ya zoom sketch gitu. Terus ada zinnya Mas Kesebaran juga yang aku bawa gitu. Zin guru Suaka sama Suaka itu teman-teman juga sih sebenarnya. Kalau main kocok gitu. Ya itulah, sebenarnya aku bawa beberapa tebusan yang historia dan teman-teman sih. Ya itulah, bisa hadir terus kebetulan aku di historia tahu gitu lah, aku ngambil historia terus. Nah terus selain lapangan juga ada di sana juga ada talk show 2 sesi gitu. Talk show-nya itu dimulai kalau siang gitu. Sesi pertama aku ngisi di sesi pertama, karena sesi pertama itu pembicaranya mewakili teman-teman yang ada bagian-bagian sini yang ada di beberapa titik kota gitu ya. Mereka aktif terus waktu di kota yang masing-masing dulu, khususnya zin gitu ya, yang ada desa-desa lagi. Terus yang dari kedua itu belum apa ya, karena regenerasi itu aku nggak paham sih waktu itu. Kayaknya teman-teman Bandung ya, jelas kondisi teman-teman Bandung. Aku kok harus ngelampak juga waktu itu, nggak sempat main-main, nggak sempat nengok dengerin gitu ke sesi 2 gitu. Terus kemudian di sore hari itu ada reading zin. Reading zin ini sebenarnya
sukarela sih teman-teman, buat teman-teman yang pengen bacain zin terserah itu siapapun bisa buat perform di baca zin pada sore itu. Tapi saya terus ada mau buat ada ucap itu yang baca zinnya dari Browser Times. Ya ini pokoknya ya, dan suasananya ya ramai sih waktu badak baca sih itu wah manis disegani ya disegani ya terus malam harinya mulai ini sih mulai asalnya juga sih performance ada beberapa rapper lokal dari Bandung gitu ya. Sebenarnya saya itu lingkaran teman-teman yang mereka juga terus punya manggil ada Rajla gitu terus tiba-tiba coba main juga gitu sih paling riang next. Nah ini berapa tangkapan foto yang menggambarin gimana situasi di sana gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya ini yang kayak gede ini tempat lokasinya di Badak sini ya. Jadi tempat ini tuh sebenarnya saya katanya ini Pujasera, bawah ini sebenarnya bukan Pujasera. Terus ada 2 lantai gitu teman-teman. Lantai 2 itu yang buat lapak, teman-teman lapak di sini ada yaitu nanti ada bulan lapak gitu. Terus suasananya ya yang bawah tetap dioperasiin buat ini apa buat makanan kuliner gitu. Terus ada ya ini animonya lebih seperti ini lah. Ada banyak lapak dan macam-macam sih teman-teman tahu ini cara-cara terus motret yang datang juga banyak. Itu sebenarnya kerumunan-kerumunannya banyak waktu sore sampai malam itu ramai banget sih. Next gitu. Nah ini kalau di sana aku ini sih kalau yang khusus yang ini aku lebih ke terbitan di Bandung juga yang menurutku menarik karena aku punya ketertarikan di musik. Terus ini ada media-media yang harusnya dan skena musik ini ada rilisan khusus Bandung Music Fest live konsum juga aku beli ini ya ini rilisan khusus Bandung Music Fest. Terus alun-alun Nusantara itu juga bikin itu sih, tapi mahal sih, aku gak beli sih. Mahal banget 250 apa ya? 250 itu musisi-musisi Bandung bagus sih dan artistiknya bagus. Terus kontennya menarik. Terus ini lapaknya konsum magazine media baru tapi daerahnya bagus ya. Di atas kayak kota ini salah satu medianya Mas Trik juga. Terus ini Bogor Midilo ini sebelum jadi beberapa hari sebelumnya tuh ada yang nafis gitu, aku tahu nafis di Twitter dia bakal launching ini project yang sebenarnya katanya mangkrak, sempat mangkrak terus dilanjutin dan dirilis pas suatu Bandung Music Fest. Membeli maksudnya titip ke saya terus ini juga kalau ini soal ini aja visual yang menurutku menarik gitu untuk propaganda gitu terus tak ada di sini ya. Mungkin karena ini kali ya, karena memang produk alternatif gitu. Terus
dia nawarin banyak wacana-wacana yang di ranah-ranah otomotif juga. Nah, itu salah satu bukti-buktinya. Gitu sih, mungkin ini sekilas sih gitu. Next. Nah ini yang aku bilang tadi atau pertunjukan di malam harinya. Sebenarnya sound systemnya kurang cukup proper cuma ya aku tahu ini semangat mandiri ya banyak keterbatasan tapi aku nyadari itu sih buat teman-teman juga tapi ya itu semangatnya. Ini ada gerakan Islam terus itu cuma pakai speaker iya monitor kayak terus buat mic vokalnya itu cuma pakai speaker kayak gitu aktif 1 2 gitu musiknya di play gitu sih. Itu di bawah itu di tempat yang buat diskusi sih mainnya bukan di lantai atas lainnya lantai atas sih buat lantai atas oke gitu next sosial. ini aku nyoba ini sebenarnya apa sih yang menarik gitu kan terus apa sih yang menarik dari Bandung Music Fest ini ada bangsa gitu kan selain antusiasmenya mengapa Bandung Music Fest bisa menarik banyak kawan-kawan dia benar-benar hanya paling gede mungkin Bandung gitu. Kalau untuk festival di sini karena animonya benar-benar besar dan dari berbagai kota ada teman-teman yang memang datang itu ini aku ketemu teman lama yang sama-sama bagian ZIN gitu Jakarta Bandung juga pakai apalagi mereka sudah dengan koneksi yang cukup dekat terus ketemu kantor lama ngobrol gitu kan dengan antusiasme terus soal semangat kemandirian mereka masih Zinfest ini masih pakai etos-etos DIY gitu buat dalam praktik mereka gitu terus ini menarik sih di tengah tawaran mainstream tapi mereka masih ya nggak tahu mungkin karena rootsnya juga mungkin nanti bisa ada bersama mas oke gitu jadi menarik terus ada yang menarik juga bentuk soal eksperimen apalagi aku banyak nemuin zin yang dengan tema dan topik yang beragam gitu terus kata estetika dan macam-macam itu bahkan yang masih main ala fotokopian juga masih banyak ternyata banyak yang udah tapi ya nggak tahu ya tapi itu masih menarik karena jadi memang asalnya dari fotokopian gitu mesin fotokopi gitu terus kalau digali kok itu lazim gitu ada rasa-rasa gitu dan ada mereka juga nyediain mesin fotokopi di Bandung Music Fest buat fotokopi buat teman-teman yang mau fotokopi gitu fotokopi ngadain gitu Enggak itu aku nih yang di bawah disediain terus ada yang teman-teman memang masih ada budaya barter gitu juga masih ada antar barter gitu. Nah ini eksperimen menurutku juga jadi daya tarik buatku yang mulai dari teman-teman beragam kan ada teman-teman pelapaknya itu juga beragam ada yang main fotografi gitu dari Sokong gitu mereka main modal-modalnya fotografi terus musik banyak kota tadi terus ada konsum terus ilustrasi gitu banyak terus izin sepak bola itu juga banyak yang isinya itu review soal pertandingan gitu juga
Terus ada juga yang saya anarkis gitu ya, aku ada pas itu ya, karena mungkin ini ya kali ya, itu medium satu-satunya yang terima dia. Gak ada media lain gitu. Nah, ya banyak sih itu yang aku menarik, karena yang terakhir soal networking jejaring, gimana teman-teman kemudian saling ketemu, saling berinteraksi, itu ada sineker atau penikmat gitu untuk banyak ngobrol soal pengalaman, terus berbagi ide, terus mungkin peluang-peluang kolaborasi gitu ya. Yang teman ya tahu ya, tapi split ya pasti ada ya. Kalau di dulu sih ada split gitu juga kolaborasi, tapi jejaring ini jadinya bagus untuk teman-teman si maker dan bercinta. Next, gitu next. Ya. Ya ini kalau ini lebih ke isu yang coba aku tangkap sih soal di Indonesia hari ini nggak mungkin nggak sepenuhnya valid atau masih ada yang kurang itu mungkin soal pengajiban gitu kan, masih soal data-data pengajiban itu kan masih simpang siur, siapa sing pertama gitu inisialnya gimana, itu memang seliar itu sih. Ini ada beberapa poin yang coba aku tangkap itu, dan caranya penting gitu untuk nanti dibicarakan sama teman-teman gitu, sama ini sih. Soal satunya yang pertama soal perkembangan gitu, perkembangan dan relasi ZIM dan macam-macam. Yang menarik ya soal ZIM dari luar terus sampai sekarang bisa berubah dan banyak orang gunain ini buat medium berekspresi gitu lah, sampai dari masa ke masa itu pun tema yang dimainkan ya juga beda-beda gitu kan. Itu menarik sih untuk dilihat. Terus soal yang kedua soal peran ZIM sebagai gejala itu ya ini media. Nggak tahu deh, ini aku lebih mempertanyakan ke diriku, dan ini masih jadi pertanyaan soal sebetulnya ketika banyak muncul media-media baru yang bisa digunakan buat nampung keresahan orang-orang dulu berapa, kemudian ZIM itu masih dibiayain aktif ini sejauh apa sih? Terus yang ketiga yang soal sebenarnya ini soal kayak tadi sih, soal eksperimen tadi sih, hasil eksperimen tadi sih, evolusi dan eksplorasi ZIM di berbagai lokal macam-macam. Ada yang kadang ini pengaruhnya juga karena situasi lokal tiap kota itu beda-beda gitu. Terus kemudian berevolusi, dan ini tergantung ini tergantung turun ke siapa gitu. Terus misal turun ke anak-anak seni rupa itu modelnya harus beda lagi, kalau ke anak-anak sastra harus eksperimennya, isolasinya beda lagi gitu sih. Terus evolusinya sekarang sih, kalau dulu mungkin ZIM, kalau aku kenal ZIM sebagai format cetak yang batas fotokopian, sekarang udah lebih banyak pilihannya, ada beragam gitu, dan ada yang memang dijual murah lalu dulu kan saling buat berbagi informasi mungkin di sekitar sekeliling komunitasnya, bangun komunitas lah, media komunitas gitu kan.
Tapi sekarang udah semacam bentuknya bermain yang lucu sih, bagus sih. Terus yang terakhir ini sebenarnya pertanyaan yang muncul ketika waktu aku diskusi soal Zin itu di salah satu sesinya itu. Soal yang pertama soal posisi Zinfest ini bagaimana kedepannya di tengah lamarannya festival-festival komunikasi independen lain gitu kan sekarang mulai muncul banyak advert gitu itu keresahan mereka sih yang menggarap Zinfest itu di kota ini jadi pertanyaan gitu bagaimana Zinfest ini kemudian gitu ketika ada advert ada kayak festival lain terkait komunikasi independen terus Zinfest ini nasibnya dia gitu pertanyaan itu sih sudah masalahnya itu ya terus soal ini potensi pasar dalam keadaan eksperimen sendiri. Nah ini kemudian teman-teman juga teman-teman waktu diskusi itu juga baca terkait eksperimen yang dilakukan banyak di sini terus gimana potensi buat komersialisasinya gitu apakah bakal terbentuk pasarnya akan telah terbentuk atau enggak dan itu pertanyaan teman-teman gitu ya aku juga jawaban itu juga nggak tahu juga karena evolusinya nggak tahu bakal seperti apa karena emang Zoom media yang memang sebebas itu nggak ada banyak batasan-batasan gitu terus Zoom jadi aku nggak ngerti pasarnya terus seperti apa ya nanti seperti apa untuk nanti nggak bisa mengasih itu sih mungkin lanjut Mas Yadul itu dihubur itu cerita aku sedikit sih dari pengalaman sehari baru dari Zinfest dan apa sana dan lagi itu hari tepuk tangan tuh ya. Oh ya dari tadi Mas Denny ngebahas tentang Bandung Zinfest sama tentang Zin. Kalau aku lihat dari posternya di IG kan ini ya mewakili histeria di Zin yang judulnya Histeria Mediocre Menuju Kolektivisme. Nah itu tuh apa namanya Zinnya ini baru terbit atau udah dari lama terus di-up lagi gitu ya? Ya itu pertanyaan. Kalau itu terbitan baru sih sebenarnya itu bareng sama project dari saya aku nggak nyusul itu sih tapi itu baru karena dikompil sama beberapa kolektif lain dan itu berisi profiling terus soal apa yang kerjain saya gitu saya panjang saya apa soal visi gitu Isinya asik, profile historia ada mau nangkepin apa? dia masih mau nangkepin ada dia yang mana dia dia kan kayak mungkin kawan-kawan gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul tuh kayaknya udah muncul sejak Bandung Zinfest 2016 sebenarnya. Kalau yang ku ingat tuh si
paling mendasar apa relevansi Zin di tengah dunia digital bla 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 gitu ya. 2016 tuh udah muncul, bahkan sampai itu tuh nggak tahu kemarin ketemu apa nggak sama Audrey Prayoga aja yang ngizin sepak bola gitu nah sekarang ada di Rawa Nusantara, sampai ada kayak semacam perang esai gitu antara Audrey dan 2 atau 3 orang bikin zin sastra gitu nggak ada. Terus ada yang bikin Monsu masih bikin soal review esai musik gitu. Tadi bila ya ada sendiri jadi ya sebenarnya tergantung tiap person apa kelompok ini sih pada punya isu di mana sih itu soalnya ya personal juga ada yang komprehensif juga bahasa apa dalam masing-masing ada gitu itu sih masing-masing beragam, jadi pilihannya jadi banyak sih. Ini tadi sorry pertanyaan lain karena tadi nambahin juga ya, maksudnya personal dan sangat lokal gitu. Kayak kondisi itu yang akhirnya jadi makin bikin Zin jadi makin tertekan gitu kan. Isu sekolah itu jadi poin yang menarik bagi saya. Kita punya musik psikedelik terus ya tadi misalnya ada nulis psikedelik di Padang Panjang itu misalnya kalau ini ada sudut pandang ini ya, sudut pandang agak-agak coba sentris ya, di sana ada ya kayak gitu, pasti akan itu kan yang pertamanya gitu. Cuma kayak itu jadi lebih menarik gitu misalnya. Akhirnya mungkin makin ke tadi sih makin lokal tuh makin ke lingkup yang semakin kecil dan semakin spesifik akhirnya gitu. Itu akan jadi lebih menarik. Kamu juga ngerti ya? Maksudnya sebenarnya aku sampai sekarang masih pertanyaan kenapa sih orang masih bikin Zin gitu. Itu ntar kita tarik Mas Kesit nih baru rilis kemarin. Kenapa masih bikin Zin? Ada apa nama aku sebut? Kan kita nanya kenapa orang-orang masih bikin Zin sampai sekarang. Nanti kita tanya kayak gitu, apa sih relevansinya gitu. Ada juga yang bikin Zin 1.000 halaman gitu, yang punya ruangan ini gitu. Misalnya apa gitu, itu masih pertanyaan sih. Cuman kok bisa mulai dari sini? Ya. Bicara. Hah? Oh iya, kalau yang tadi kalau aku tanggapin mungkin kenapa konsum masih buat dan laku lah, bla masih buat dan laku, bukan ini rock buat dan laku. Ada momen akhirnya gitu yang bikin orang-orang oh iya ngomong lagi di Fest belanja aja lah gitu. Oh udah konsum bikin orang 15.000 doang gitu kan dia gitu. Tapi momen-momen itu jadi pertanyaan adalah ketika festival Zin nggak ada, Zin Maker ini balik ke kota masing-masing terus jualan Zin gitu. Itu bakal selaku apa gitu, bakal berapa banyak yang lihat gitu, atau mungkin teman-teman kelopak Zin di sini kan ada beberapa nih wajah-wajahnya yang lapak Zin 1, 2, 3 gitu. Itu ya bisa tahu sendiri lah mungkin gimana respon audiens terhadap Zin sekarang gitu. Soalnya ketika mau ngomong Zin adalah media alternatif yang itu jadi corong dari hal-hal yang tidak disuarakan untuk bisa terdengar gitu. Poinnya kan satu, kita dengar, kalau nggak dibaca berarti suaranya nggak akan kemana-mana aja gitu. Saya diketahui sama yang bikin, yang nulis, yang layout, sama mungkin yang tukang fotokopiannya gitu yang sambil ngeliatin gitu, oh ya ada isu ini gitu. Ketika itu nggak dibaca berarti posisi dia sebagai alternatif mungkin nggak, akhirnya pikir personalnya pun nggak cuma di soal gimana orang-orang menerima Zin sebagai hal personal, tapi di akhirnya Zin itu udah nggak jadi media alternatif di media informasi kalau menurut kadang-kadang tuh, tapi jadi media alternatif buat si kreatornya ya dia sendiri gitu loh, tanpa dia ekspresi lah apapun. Maksudnya semua orang bisa nulis dengan segala macam gitu, dengan segala gaya di dia sendiri, tapi ketika dia dihadapkan pada gimana tulisannya ini ingin ditampilkan secara visual kepada orang-orang, ditampilkan secara akan dibaca oleh orang-orang, itu aja deh secara tata otak dan tata bahasa gitu, itu bakal bikin dia mikir dan coba nyari-nyari, terus kayak bikin dia jadi ada di proses kreatif, proses artistik dia personal gitu. Akhirnya makin personalnya pun di proses pembuatan gitu, maksudnya dia jadi relevan soal gimana Zin ini ntar diterima laku atau enggak kan marketing lah ya gitu akhirnya gitu. Cuma relevansi dia akhirnya di situ, atau mungkin balik ke makin skupnya makin kecil banget aja gitu. Emang kita cuma 30, tapi itu
disebar atau dibagikan kepada orang-orang yang memang concern terhadap apa yang kamu tulis juga gitu. Jadi mungkin itu akhirnya jadi tempat dialog satu sama lain aja untuk orang-orang yang sepakat dengan apa anarkisme gitu misalnya, oke silakan gitu, atau kayak Green itu kan senang sama Mesopotamia black metal gitu, anak-anak black metalnya dikasih gitu soal itu, anak-anak black metal buat jadi ruang diskusi aja gitu. Karena kalau misalnya mau gede gitu terus masih formatnya zin yang cetak, pasti cetaknya mahal gitu dan belum tentu juga diserap sama kawan-kawan yang pasar gitu. Terus di situ juga sekarang udah lumayan berubah dari artis sebenarnya gitu loh. Karena maaf dari Uangnya gitu. ya pokoknya Zin itu kan sebenarnya kayak majalah yang dicetak sendiri kan, dari satu orang atau satu organisasi gitu, satu kumpulan orang ya buat menyampaikan suara yang tidak tersampaikan gitu loh, tanpa harus melewati konfirmasi dari editor dan gimana gitu kan. Jadi kan bisa lebih leluasa buat ngasih apa sih materi yang emang kita pengen sampaikan ke orang-orang gitu loh. Sebenarnya kayak gitu kan, inti dari kata zin gitu loh. Awalnya. Iya, awalnya kayak gitu kan. Sekarang tuh udah jadi tren. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Karena mulai ada zin yang di publish sama major publish gitu. Ya kayak zinnya apa tuh? India gitu kan. Sama zinnya Lala Bohang gitu-gitu. Sama ya sebenarnya gak Lala Bohang doang sih, tapi ada penulis lain juga. Terus biasanya cetakan zinnya itu gimana ya? Kumpulan apa sih yang kumpulan zin-zin terus ntar aku ada contohnya. Wait, ya cabut dulu. Mas ini gimana kabar-kabar gitu? Baik. Atau ada result mungkin jadi dari yang tadi di obrolan kita? Enggak, tunggu ya. Bisa lah. Ini, jadi biasanya tuh kalau major publish ada kayak pocketnya gitu loh, terus yang biasanya buku ada beberapa part yang digabungin di lem jadi satu, ini dipisah-pisah gitu, baru dimasukin di pocket gitu. Ya kurang lebih seperti itu guys, menurut saya tentang zin. Lalu ada apa lagi nih yang bisa dibahas dari Mas Denny? Zin hari ini ya setuju sama itu. Itu soal baru. Ini sih awal sih sebagai wadah buat berbagai isu di kiatin temen-temen gitu. Mungkin dulu juga gitu sih. Misal ada tadi ini siapa? Indizin Party. Jadi memang khusus ngaji zin itu ya memang zin itu benar-benar dikaji dari mana dan itu kan terus memang kalau di dulu ada zin yang terbitin sama kelompok-kelompok LGBT itu, tapi memang khusus didistribusiin sama kelompok-kelompok mereka aja, memang nggak ke umum gitu. Itu udah jadi bukti bahwa ya teman-teman yang punya concern di isu ini tuh nggak sendirian gitu sih, itu bagian dari bangun komunitas gitu. Itu sih kalau tadi aku nambahin tok. Itu
Dan akhirnya Beker ketika ngomongin situ akhirnya kan bingung ketika udah masuk ke definisi batasan bla 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 ya. Tuh ini kan yang bisa dikategorikan sebagai zin terkuat itu hardcore kan 1988 yang zin skateboard yang dari Bandung gitu. Terus pernah tulisan juga ada zin kan dulu tuh yang dianggap paling kuat tuh apa Sonic apa sih mas sih zinnya Dinan tuh Dinan Bandung Dinan Sinja Kinan. iya Dinan ya yang Kinan almarhum. Dinan Art yang death metal belum nah oke ya nah itu lah zin Malang Jakarta breakbostnya Wendy Bantu. Setahu aku pertama aku berkenal dengan Zin Brainwash Wendy. Brainwash Wendy kan ya. Tapi kamu kan sudah melakukan apa itu riset akademis kan di Bandung 80-an. Ya tahun 88 tadi itu. Iya. Hardcore itu udah muncul. Cuma akhirnya pun mereka ngomong, aduh tahun 88 ya definisi zin belum ada kali di Bandung, itu bilangnya tabloid aja lah gitu atau buletin fotokopian gitu. Ya kan kayak gitu orang-orang kenalnya kan oh tabloid, buletin atau apa gitu atau media apalah mereka bikin nama-nama sendiri gitu. Ya itu kayak gaya Nusantara kan tadi kan yang dimaksud yang kalau mereka tuh mereka pernah berkantor di Semarang selama 2 tahun. Kalau nggak salah bisa tuh. Ya itu mau dibilang zin ya bisa media alternatif biaya sendiri gitu distribusi sendiri isunya isu mainstream bahkan apalagi pada tahun itu mungkin ya kita juga nggak tahu kan kita nggak tahu sampai sekarang cukup berbahaya gitu mau ngomong kayak gitu pamflet tahun 1920 di Semarang juga bisa dikategorikan zin kan nah, karena ya dia nggak mainstream juga sendiri gitu segala macam gitu pikir akhirnya kita ngomongin zin akan repot ketika masuk ke definisi sih pada akhirnya mana suka gitu lah soalnya bagi aku ini zin oke gitu tadi ya maksudnya mungkin kalau tahun 2007 ngeliat zin harga 250.000 tadi salah banget kayak dikali anjing gitu zin 250.000 gitu kan kayak ayo lah gitu BBM masih 4.000 dan gitu ya kayak gitu sih kalau menurutku ya ada dia ada saya kalau misalnya ada zin yang harganya 250 sejauh yang aku tahu ya kayaknya emang itu buat apa sih menikmat zin aja dan niche gitu kan niche gitu buat nikmat zin yang segmented gitu kayak misalnya soalnya yang zin sorry maaf berikut aku butuh soalnya kenapa sih harganya 250.000 yang aku tahu kalau misalnya dari Daily Press gitu ya itu kan studionya kayak studio kreatif yang anak-anak magangnya itu juga disuruh eksplor buat mekain visualnya mereka itu lebih ilustrasi atau lebih desain mereka gitu terus nanti terserah mereka mau bahas apa tapi yang setahu aku yang aku punya itu bahas tentang pergi ke Jepang sama satunya lagi ada yang pergi ke Jakarta gitu kan terus ketika udah dapat materinya udah dapat kopinya kayak gimana baru ditumpahin ke layoutnya mau kayak gimana gitu jadi ada proses kreatif ya guys setuju gak? Ada proses kreatifnya di situ yang bisa jadi ngebuat harga zin itu tuh mahal gitu loh. Dan ini sih sama isi sih maksudnya masa kalian bikin zin nggak mikir nulis apa gitu kan itu juga sih yang menurutku bisa jadi kenapa zin pricey gitu. Akhirnya relevansi perkembangan zaman juga kan ya. Mungkin orang yang dulu bikin zin hardcore punk bisa 2000 karena orang mikir ini atas nama cinta Siapa itu? Kan mungkin saya nggak tahu siapa itu sekarang udah mikir makanya menulis juga ternyata menulis tuh menyisakan gitu menyakitkan gitu sehingga butuh ya dikit lah bayaran gitu
mungkin kayak gitu juga gitu mungkin. Cuman kurang lebih kayak gitu sih. Nah silakan kita kayak jadi ngobrol berdua ini narasumbernya yang ini. Narasumbernya yang ini tuh. Mas Denen apa kabar? Udah. Jadi ini Mas Denny, kenapa namanya tukang ketawa? Karena itu kan ketawa apa juga senang-senang aja lah, rasa seru sana. Ya, beda pusing deh. Ya, nah yo ketawa dia lah. Apa ya? Nah, apa biasa tuh? Perkembangan, oh ya perkembangannya macam-macam misalnya ya. Itu dari perkembangan abjin lah, jadi ada abjin terus. Kayaknya Jin juga nyoba ngebaca zaman juga ya. Terus makanya ada Jin, terus ada bahkan ada apa audio Jin gitu, ada yang teman-teman dan bikin buat Jin, mereka di blog-blog gitu terus dibuat buat Jin gitu lah. Ada Instazin juga. Instazin sekarang ada itu bisa ada nyoba baca zaman juga sih gitu ya. Itu paling tambah dari aku. Kawan-kawan, ada yang mau nanya? Silakan, monggo. Dan Maksudnya Sebelum kita yang menanya kalian para Zinmaker yang hadir hari ini. sel suaka musaramu. Ini Zin paling unik berarti ya? Zinnya Soka Usara kemarin. Silakan. Yes. Sandy wajahnya terpancing di sinkronis video. Ada tadi siang. Saya tambahkan lagi sih. Tadi aku kenal ada istilah split scene itu ya. Ada saya kira scene istilahnya pakai mendung. Itu maksudnya split scene itu antara scene kalau di band kan split album itu kan antara band ini sama band ini bikin tulisan jadi satu itu kan. Kalau split scene apa mungkin sama kayak gitu mungkin. Nah, itu sih. Aku punya koleksi yang Zingatkor ya waktu itu kita 2000-an generasinya. Dia split Zin antara Zinmaker dan Zinmaker Sawah di bagian satunya bikin split gitu. Kontaknya split benar-benar mereka satu bikin Zinnya sendiri, yang satu bikin kontennya sendiri terus dari satu dalam satu format gitu sih itu di fotokopian juga waktu itu yang aku dapat ya. Nah, aku lupa namanya tapi sih jelas itu Zingatkor Jakarta kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Itu ya sama Antara mungkin kelompok sampai kelompok mungkin sih gitu mungkin itu. Zingatkor dan bisa antar kelompok, bisa antar personal gitu sih. Memuaskan lah. Oke, tapi aku ada apa ya? Ada bingung tadi sih. Kira-kira tadi sebenarnya semui aku bingung sebenarnya. Ketoknya kan. Tadi soal batasan apa itu simpul apa sih gitu loh. Kan aku juga bikin sim kan, sim itu gak payu kan? Sim itu gak payu kan? Makanya dodol di topet tak tuku. Mungkin kayak tadi kan ada kajin, ada apa gitu. Jadi kalau besok lagi kalau ada orang komikus tapi dia tidak terkenal,
dia bikin kayak serba-serbangan itu apa bisa disebut jin atau apa kayak apa sing apa Pamflet. enggak apa ada fried chicken itu itu juga berarti termasuk jin gue Dia nyebutnya sebagai jin. buku resep itu buku resep itu Dia jin sebenarnya. dia sifatnya kayak pengalaman dia nyobain kritikan di beberapa titik di Jakarta. Rekomendasi cuma ada cerita personalnya gitu ya. Cuma 150.000. Mangan motor gitu. Jadi Zin itu sebenarnya media cetak yang diterbitkan sendiri gitu ya. Saat foto sendiri gitu ya. Nah, dia tuh Secara umumnya gitu ya. ya tadi sih balik lagi maksudnya Soalnya kalau colek jangan di sini malu-malu. Mas historis Zin tuh kalau di Indo asal lu menuju ke Zin Akropang karena memang itu yang paling pertama. Intinya pada saat itu tuh penerbitan alternatif yang mana masuk alternatifnya itu isu yang ada tema di dalamnya dicetak atau distribusikan secara mandiri dan ruangnya kecil, sempit atau dan pada saat yang sama tuh ini apa dia nggak ada copyright makanya mereka bikin istilah copyleft kan. Aku ingat tuh, baru keinget. Jadi ya 5 tahun yang lalu dan juga itu di kemarin aku ke kontrakannya Faisal. Ya di kontrakannya itu ada kayak apa ya? Pokoknya kayak entah buletin apa gitu Prabowo pokoknya. Mungkin tak serban-serbanan gitu sama. Di tanggal udah aku ingat. Ya kan teman-teman ada undip kan, undip ilmu pemerintahan juga ada tuh kayak apa ya? Ini kan Prabowo nih kok ya. Itu Prabowo juga masih dia bentuk kayak ya segini lah. Orang Gitu. Itu kan juga termasuk sin partai atau gimana? Bahkan kalau mau kayak gitu, lo mesti selebaran yang pas sholat Jumat karena suka dibaca bisa juga itu. Nah akhirnya kan jadi bingung kan kalau ngomongin definisi itu. Akhirnya yang jin yang mana sih? Gitu. Garis batasnya kayaknya mending gak usah dipikirin. Akhirnya soal jin itu apa, jin itu bagaimana, cara kerjanya kayak gimana, mending gak usah dipikirin karena bikin bingung dan nggak ada yang peduli juga sebenarnya. Aku boleh ngomong? Oh iya, boleh mas. Itu di poster ya, di poster. Di poster gue. Mas berkata apa ya bos ya? Sin itu apa? Bentuk itu kok harus bagaimana? Sin itu berasal pada penyadaran bahwa estetika itu bukan demokrasi. Estetika Fendi itu akan berbeda dengan estetika sidang dan akan berbeda dengan estetika itu. Dan kemudian dengan penyadaran itu, ketika Fendi atau sidang atau aku itu kemudian membuat sin rai sosialnya lagi. Karena apa? Estetika memang bukan demokrasi. Poinnya di situ. Di situ kemudian kita tidak bisa menstandarisasi sin itu idealnya harus bagaimana. Tidak bisa. Sin itu lahir karena media-media arus utama yang menyebarkan itu tidak mengakomodasi media-media yang kita butuhkan. Itu basis kenapa sin itu lahir. Dan kemudian kita menyadari bahwa kita bisa membuat sendiri dengan caranya kita sendiri, dengan berbagai keterbatasan yang ada, dengan cara menggunting pel, dengan cara apapun yang kalian bisa. Jika kemudian sampai hari ini aku tetap membuat sin dengan gunting tempel, gak salah kayak akun su. Estetika aku mau begini gitu. Tapi yang paling penting adalah penyadaran bahwa kamu mampu mengakomodasi media yang kamu butuhkan. Itu basis paling penting dari sini. Besar doa ya. Untuk kita hari ini kawan-kawan.
Aku scenario. Molotan. Itu Bung Tendi. Langsung ilustrator Bandung. Dan ada lagi? Ada lagi mungkin. Wih, benar kan? 3 biji yang suara. Black metal. Ini tangannya barengan. Aku masih bingung. Berhubung di sini narasumbernya Mas Denny, mau tanya Mas Denny, ketika kemarin datang ke Bandung Zin Fest, itu rata-rata orang membeli Zin itu sebagai tanda kutip merchandise atau emang dia ingin cari informasi di situ? Karena itu kan pemaknaan, maksudnya kan di era sekarang kan pemaknaan akan suatu informasi kan banyak platformnya loh. Itu yang ingin aku tanya ini. Tuh. Oh, ini sekalian be, cah, toy di. Jawab dulu apa langsung? Sebarang manut narasumber. Mungkin bisa sangat beragam sih teman-teman yang datang. Bisa yang emang datang memang ngincer rilisan, kan ada beberapa rilisan yang memang dikhususkan rilis spesial baru Zin Fest ini kan. Ada yang memang ngincer terus ngincer, ada yang memang datang terus lihat-lihat ngeling-ngeling, ini apa, tanya si kepala-kepalanya kan. Zin ada salah satu Zin lucu terus beli. Ada yang alasan-alasannya sebenarnya alasan yang sederhana, senang ada atau gemar koleksi. Ada yang datang terus beli itu gemar koleksi, apa ya, paling gitu-gitu sih. Kalau aku sendiri, aku nggak nanyain terus nanyain sesuatu. Ini ngomong ini nanyain sekali. Mungkin alasan-alasannya sama kayak teman-teman datang di acara-acara mungkin Zin Fest atau apa yang apa-apa itu kan macam-macam kan. Kalau ada yang datang terus lihat koleksinya ada apa aja gitu, terus kalau ada yang menarik secara ada yang ketertarikannya kan visual, ada yang memang soal pengetahuannya gitu, pengetahuan ada pengetahuan apa, pengetahuan alternatif apa ini kan nggak mungkin ditampung di media utama kan. Kalau wacana azim gitu kan, terus gila ada sih kalau ini ada yang sangat personal gitu dan tertarik gitu. Biasa gitu yang sangat personal terus tertarik tuh apa ini sampai ini. Ada yang kemarin ada juga Sokong apa ya, dia bikin selebaran soal kucingnya yang habis meninggal. Kucingnya habis meninggal dibikin tulisan selebaran itu, ya dijual kan, sangat personal dan lebih sentimental sama si pembuatnya sendiri kan. Jadi kita yang beli tertariknya lah, ya kisahnya misalnya. Ceritanya gitu mungkin macam-macam sih kayaknya gitu ya. Sorry mau masuk gimana nambahin ya? Hanya tanya Anda. Saya ke sana, di sana keren sih Mas. Kita tak udah bingung. Lanjut. Saya mau bertanya, Saya nggak mau jawab. kan kalau Zain kita udah
familiar ya untuk iya kalau untuk desain kan kita yang mungkin ada di lingkup musik atau sebagainya kan kita sudah familiar. Boleh gimana kalau kita bagaimana cara responnya ya yang kayak umumnya orang baru tahu aja. Tuh ya Teriak itu apa sih? Kemudian tanya teriak itu apa? Udah sering oke, dari Semarang. Lagi ya? Itu sih kalau respon pengunjung lebih jadi informasi baru aja buat mereka mungkin ya. Jadi terus aku follow langsung ngikutin apa aja yang kerjain saya gitu. Intinya kan juga hasil dari kerja teman-teman juga hasilnya. Kita dokumentasiin informasi aja. Ada teman-teman ada yang intinya gimana gitu. Lagi soal ada aku saya ikutin. Kebanyakan pelapak juga gitu sih metodenya sama mengenalin medianya, mengenalin isinya gitu. Karena macam ada yang tertarik, menarik gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Ada 3 pertanyaan gitu. Iya. Seberapa ramai kultur sama audiens Zin di Semarang dan sekitarnya? Kalau sudah mungkin bisa dilakukan sama Mas Kri. Kalau kegiatannya sih setahu kalau hari ini ya ada tapi nggak cukup banyak dan masif gitu, karena mungkin belum ada juga Zinfest gitu Semarang. Walaupun dulu ada festival aksara gitu yang akomodir teman-teman yang punya publikasi independen gitu sih, teman-teman publikasi mandiri gitu sih. Sebenarnya semangatnya sama, tapi nggak pakai festival aja deh. Terus kalau banyak apa enggak waktu kalau lihat dari festival aksara cukup ramai sih menurutku ya, antara penikmat sama juga kan cukup lumayan lah, lumayan udah mati sebelum ya masih nikmati juga tuh kemudian ketemu aku waktu itu juga baru di Semarang sih, nggak banyak berinteraksi, datang sih acaranya di sini juga. Mungkin yang nambahin nggak Mas? Kalau jadi ada pertanyaan dari kapan juga nih? Ada sih? Dari kapan sih? Nggak ada ya? Oke, tenang berarti. Kalau pikir kalau sekarang audiensnya ada atau enggak, mungkin bisa dilihat ya. Salah satu akhirnya mungkin seberapa laku Zinso Kalpusara di lapangan. Itu jadi sudah data yang cukup menarik. Berapa banyak? Akan dari teman-teman kok yang asing gitu ada kan? yang asing malah itu waktu rapat di Yutek teman-teman di Sukoharjo malah. Oh ya kayak gitu. Ya mungkin itu bisa ya lebih di luar kota kan dibanding yang beli mungkin kawan-kawan yang maksudnya apresiasi hasil jeripayah teman sendiri gitu. Ya sama itu bagi mereka tuh menarik ada brand lokal bikin sim. Ya itu juga ada itu. Mungkin kayak gitu. Dan soal gimana audiens pun mungkin nggak terlalu banyak ya. Aku pun nggak ngerti kenapa di belakangan gitu di Semarang nggak terlalu banyak. Dan sebenarnya ukuran banyak atau enggak pun kita agak pusing juga. Itu bisa juga aku pikir lihat dari berapa banyak zin yang diproduksi dalam rentang waktu 1 tahun gitu. Ini 2023 yang gue tahu yang memproduksi zin itu Gemuruh,
Dead Sugar, terus apa? Suara Pusaka, zin fotografinya Franz. Itu lagi aku lupa. Kalau di dataku cuma 5 sepanjang 2023 gitu. 2022 kayaknya nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Ya ada itu 2021. Oh Rolling Pin yang terbitan 2023 tuh. Cuma ada 5 dan yang paling rajin tuh Bajanet, dan dia dengan militansi yang terbitin bagi-bagi di gigs, bagi-bagi segala macam kayak gitu. Kemudian audiensnya, Zinesak 2003. Oh yang di gigs ya? Oh ya, sama ini Zin Ditetek. Oke Zin. Ya kayak gitu. Jadi gue pikir akhirnya Zin itu lebih ke jadi momen-momen doang gitu. Gak yang jadi tiap hari, ada yang secara rutin sebulan sekali produksi Zin. Jadi apa ya? Jadi sorry suaka. Yang ada terbitan periodiknya 1, 2, 3 udah keluar. Kita nanti kalau kadang ada yang intens terus dalam waktu 1 tahun gitu misalnya. Zin terus keluar tapi momen-momen doang gitu. Oke lagi stay itu pun nggak masalah sebenarnya gitu kan. Ya mungkin respon audiensnya kayak gimana. Begitu itu sih jadi kayak agak gambaran gimana di Semarang sendiri. Walaupun kalau misalnya dari story sih tahun 2000-an tuh cukup ramai gitu. Bahkan kalau yang isu yang tadi Denny petakan apa sepak bola, geologis, fotografi gitu-gitu, ya itu ramai gitu. Isu-isu feminisme dan segala macam, tulisan musik dan politik dan segala macam tuh ada pelaku-pelakunya pun di sini ada banyak kasusnya Histeria juga gitu. Isu urban bahkan yang pernah ngeliat waktu itu Histeria, Desi berapa itu yang nulis tuh dosennya Unika, Mas Doni ngebahas soal postmodernisme apalagi Zin men gitu kan kayak gila atau ini membaca kan Napang gitu. Napang suruh belajar postmodernisme gitu ya. Ya ramai cuma nggak tahu mungkin kenapa juga benar sih. Cuma akhirnya Zin gue lihat Semarang tuh dan mungkin di banyak tempat yang lain juga ya. Polanya tuh ada momen apa gitu. Dia sebagai semacam pemanis, cuma pendamping dari satu momen tertentu gitu. Oh ya wes ketika ada momen ini ada isu apa kita rayakan bareng gitu dengan adanya tulisan bacaan gitu sih gitu. Contohnya kayak souvenir. Mungkin akhirnya bisa dikategorikan souvenir atau pemanis gitu ya atau ya gitu pelengkap yang sebenarnya mungkin kalaupun nggak ada nggak masalah juga sih kayak gitu ya. Tadi yang terakhir mungkin mulai sini sebagai bapak Aziz. Mas Adi mungkin mau nambahin Mas? Nambahin. Kalau ini kalau mau ngerimeh gini, Mas 100 edisi dari serial. Ini Mas itu pelakunya dulu. Ayo Mas. Nangis lah lagi. Modern dulu. Ayo. Tak terbiar. Lah kok lupa aku. Iya. Aneh loh. Arep nunggu itu. Kerjanya modern. Dipaksa sama modern ya. Aku sebenarnya enggak udah mau modernin aja gitu, modernin mau ngajar. Apa? Enggak tahu nih. Ya mana? Jajan. Yo. Ya kalau ya Bandung Zin Fest ini kan memang si Deden itu kan berteman lama ya dari dulu ya. Tapi memang momentum itu memang akhirnya diambil Bandung sih karena nggak ada yang bikin setelah itu. Padahal Deden juga dulu pas hari Zin juga banyak sini untuk mobil sini gitu. Terus ya mungkin agak membedakan koleksi kami dengan koleksi Deden karena mungkin Deden lebih dekat sama anak-anak musik gitu ya. Mungkin lebih dominan zin tentang musik ya, Jepang terutama. Sementara aku kan dulu ngumpulin kan karena dekat dengan anak teater, anak sastra, anak seni rupa. Koleksi yang kami kumpulkan lebih beragam gitu. Tapi di satu sisi juga nggak ngerti aku apa
kultur zin kan memang lebih kuat di Jepang gitu kan rata-rata ya. Sementara yang nggak berasal dari itu tuh nggak tahu, dianggap kurang sedikit zin atau gimana ya. Tapi aku jadi waktu itu pas lihat di Kobe sama zinnya anak-anak Taring Padi itu ini sih apa ya, membuka perspektif gitu loh. Jadi zin yang aku bayangkan biasanya berisi misalnya yang dominan anal kopar. Aku bahkan baca tips untuk anal supaya tidak sakit itu dari zin gitu. Oke. Jadi ini apa gitu loh, gitu. Terus jadi ya serem itu loh bayangin. Tapi waktu lihat di Kobe sama lagi setelah ke tempat yang Ika Fantiani waktu itu. Ika Fantiani waktu itu dia belum cukup dikenal sebagai seniman apa itu kolase. Memang sudah dari merintis, sudah dikenal, tapi belum booming karena aku Ika itu kan mulai lebih sering lagi setelah beberapa kali mengkurasi pameran juga di Ruru kan. Di waktu itu Ruru masih ulang rupa gitu. Tapi sebelum itu dia dikenal sebagai punya perpustakaan zin yang banyak gitu, dan itu aku ketemu zin aneh-aneh itu di situ gitu. Komplek itu isinya cuma ini kan apa, gosip cewek-cewek cakep di depan gitu loh. Di foto kopi, masalah gosip tapi di foto kopi itu kan wah apaan nih gitu. Terus Taring Padi bikin zin juga jelek banget gitu. Trompet Rakyat itu kan beberapa itu kan kayak ditulis pakai tangan kiri yang tidak ideal gitu loh. Itu sengaja biar jelek itu. Anjing ini lucu. Jadi menurutku yang aku pelajari dari kultur zin itu satu, kultur mandirian itu penting menurutku. Apapun pilihan medianya, mau blended, mau zin, mau apa, tapi bagi kami pada waktu itu penting untuk membuat catatan diri kami sendiri, karena Semarang ini kan kota yang gak banyak orang yang mencatat gitu loh, apalagi mencatat orang lain itu kan gak banyak. Jadi pilihan untuk menerbitkan Histeria terus-menerus itu sebenarnya bukan karena pengen gimana gitu, enggak sih, karena kami sadar bahwa ya kalau kita nggak peduli pada diri kita sendiri, secara kita sendiri kayaknya nggak ada yang peduli gitu loh. Meskipun kita udah bikin macam-macam juga orang nggak peduli ya bodo amat lah. Tapi setidaknya itu membantu saya secara personal untuk mengingat banyak momentum yang lewat di kota ini gitu ya. Itu satu kemandirian. Terus yang kedua soal peliharaan gitu ya. Aku tuh udah ngingetin buku waktu Histeria itu digeser mau jadi magazine gitu. Karena magazine itu udah punya trademarknya sendiri gitu loh, ada fokus, ada tajuk, ada apalah, ada tema. Dan aku tahu orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya apa ya, pilihan-pilihan untuk tertib itu nggak tahan lama di Semarang. Terakhir itu yang agak panjang itu apa ya, aku lupa namanya. Dia sampai di 30-an loh, nggak salah apa 20 gitu. Setelah itu nggak bisa lagi tuh. Tapi kalau kalian lihat terbitan Histeria yang rutin itu kan nyaris gak ada temanya gitu. Itu benar-benar yang kayak saya nanya sendiri gitu loh. Kadang-kadang foto-foto doang, kadang-kadang kayak jadi katalog pameran, jadi apa, itu enak gitu. Jadi nggak ada beban untuk bikin kuratorial tertentu, framework tertentu, atau apa ya, satu tema tertentu gitu. Karena aku tahu nggak punya orang gitu. Maksud kita nggak punya orang yang kemudian punya energi yang sama untuk menyusun satu majalah atau terbitan berkala dalam waktu yang panjang. Dan Semarang kuburan besar bagi ambisi-ambisi itu gitu ya. Jadi aku tahu diri gitu, wah udah bikin sini aja lah, memang ini paling enak kan. Saya nanya sendiri, oh gak ada tulisan, ngumpulin tulisan orang lain. Kalau gak ada tulisan orang lain, karena kita banyak mengumpulkan tulisan dari rapat-rapat yang dikumpulin dari apa itu notulensi ketika kita bikin pertemuan, itu aja yang dibikin konten, ada apa foto-foto, udah diterbit gitu loh. Jadi sikap seenak sendiri itu aku masih memilih itu sebetulnya. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kita jadi magazine terus sudah lah. Itu memang anak-anak sekarang barangkali pengennya begitu gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih memilih format ini karena keliarannya dan apakah itu zin atau enggak? Itu udah kayak pertanyaannya Greg di sastra dulu, apa ini puisi atau enggak? Itu bisa 6 SKS gitu. Itu menjelaskan ini puisi atau enggak gitu. Sama lah kayak gitulah. Jadi ya bikin aja lah ya. Apapun motivasi, dan paling penting menurutku motif personal gitu ya. Maksudnya kamu bikin ini buat ngapain sih gitu.
kalau ngomong ini buat kota kayaknya akan patah hati berkali-kali. Jadi memang harus ada ambisi sendiri gitu. Kalau enggak masuk akal gitu. Terima kasih. Nah, itu dia. Oke, luar biasa. Sadin ya. Dari Mangut ini saya Mangut Adin. Kita lihat teman Adin. Tadi pertanyaan terakhir tuh menarik. Bu ini kan ini bu tiba-tiba jadi moderator ya. Sekali ya kayak. Gatel ya Anda ya. Tapi pertanyaan ini mungkin nggak sih ada Semarang Zin Fest gitu. Jadi kan di Google-nya distributor media alternatif tuh. Jadi dari Instagram tuh bisa kali mungkin kita dijawab oleh pertanyaan. Ada kemungkinan nggak sih? Kalau belum ada rencana ke sana sih, tapi Istria sendiri mau bikin Istria juga saya di tahun ini sekalian momentum ulang tahun 20 tahun Istria, tapi secara langkah konsepnya nanti seperti apa sama format Zinfest pada umumnya apa enggak tahu juga belum nimbrung gitu. Kalau Semarang Zinfest itu nggak tahu sih ke depan ya. Jadi tanggung jawabnya siapa nih? Iya. Mungkin break enggak aku nggak tahu memang mungkin ada teman-teman yang kurang energi ya untuk bikin gitu Semarang Zinfest. Kemarin aku juga ditanyain itu sih, Semarang kapan mau ada Zinfest? Sudah mati. Belum tahu sih adanya. Nah ini tahu dulu bikin aksara ini viral. Langsung kita tasbihkan aja, Pak. Sesuai ke ketua pelaksana. Yo, langsung ya. Raja ini punya semangat yang Teknis ya. Saya kembalikan ke moderator. Berarti intinya tuh Zin kayak jangan dibikin pusing gitu. Mau bikin, yaudah bikin aja. Disebarin semampu kalian. Kalau mampunya cuma fotokopi, yaudah bikin kayak gitu. Kalau kalian mampu terus punya studio sendiri, yowes gawe nono mumpung ada studionya juga gitu kan. Gitu deh. Terus ini sih apa ya tadi ya, ada pergeseran makna juga ya. Tadi kayak siapa Mas Adi ya, Zin bukan majalah, tapi sebenarnya aku baca itu kayak dari yang di Vice gitu loh. Dulu kan juga berasal dari fanzine gitu kan. Dia apa namanya kayak memang Zin bukan tanda kutip majalah, tapi emang formatnya mirip majalah atau ada itu kayak udah ada pergeseran maknanya yang emang awalnya majalah ya kayak gini, sini kayak gini beda gitu loh. Mungkin enggak? Ya Allah maaf. Oh, udah. Garis batasnya dimakin kabur terus gitu. Garis batasnya jadi berbeda. Zin bukan majalah. Major. Gimana ya sih? Maaf. Saya bukan moderator yang baik. Maaf guys. Ya. Sebenarnya kalau dilihat historis emang situ fanzine sendiri pun kira kan
zin yang dibuat oleh fans kan sebenarnya kan. Magazine yang dibikin oleh fans. Ya kayak gitu kan, versi pendek dari zin. Itu gara-gara pertamanya itu adalah para fans yang fiction 1920 di Amerika gitu, sebelum akhirnya dikooptasi dan diaktif oleh anak-anak punk 1970-an di Amerika, Inggris sama anak-anak hip hop segala macam. Sebenarnya, nah itu kupikir akhirnya ketika dulu mungkin fans itu cuma buat ya, yang penting ada ruang memuat cerita tulisan. Yang itu ketika ketemu sama anak-anak hardcore punk, jadi masuk ke pemaknaan baru soal perlawanan gitu. Karena dia lahir dari subkultur dan bla-bla kontrkultur gitu-gitu. Perlawanan terhadap media besar, karena media besar bangsat gitu kan dengan segala syarat-syaratnya. Menurut mereka kenapa gitu, kenapa jangan baca Tempo gitu atau apa gitu, baca aja ini gitu. Baca aja ini gitu, siapa gitu ya kayak gitu. Akhirnya ada pemaknaan ulang gitu soal si Zin oleh Sin hardcore punk yang mana satu emang di tahun itu Zin menemukan lagi pembaca dan kreatornya ya di Sin hardcore punk gitu. Mungkin akhirnya di 1970-an itu dan digunakan term itu gitu. Term Zin pun digunakan oleh mereka gitu. Mungkin yang lain kan bisa bilangnya buletin gitu atau tabloid alternatif gitu ya. Pokoknya Zin juga karena di term itu Zin itu acuk gitu. Zin adalah bukan majalah anti pemapanan bla gitu kan. Masuklah ke itu. Ntar ada sih tentang itu. Itu kan bareng sama ini kan, ditemukannya mesin fotokopi. Ya, itu secara teknologi juga ya, temukan mesin fotokopi. Xerox itu kan dia gitu bisa lebih kayak mandirian segala macam gitu. Momentumnya pas, momentumnya dapet. Ya mas, momentum. Itu sih. Akhirnya balik lagi sih yang di awal tuh mana suka akhirnya sih. Apa? Mana suka sih terserah. Mana yang kamu suka gitu, definisikan itu sendiri aja gitu. Ya mungkin sini masih kaget aja ya orang, karena kita masih fase transisi Zin datang 90-an yang mana itu yang lalu sih sebenarnya ya. Cuma sampai 2000 itu masih ke bawah karena Zin yang zaman dulu, tapi pada saat yang sama eksplorasi udah banyak anak seni, anak apa juga dan kayak gitu sih selalu. Kayaknya satu artefak tuh selalu dapat pemaknaan ulang terus ketika dia terus ada terus menerus kayak gitu. Gitu sih kayaknya. Oke ya, ini ada yang tahu Ada yang mau tanya lagi ya? Last question. Gelo loh, kali gelo kan. Salah sih gaji. Tak gelo. Oh iya. Gelo. Nah, gila. Zin terakhir yang terlihat Semarang tuh buatan dia kan. Zin kita tag tuh. Ngeri. sini ketahui aku lah itu lah. Cik, halo teman-teman. Aku Ragil. Aku selain bertanya mau cerita juga ya. Oke, apa kabar? Betul. Maksudnya, sebenarnya apa ya? Sorry tadi aku sebenarnya nggak mengikuti obrolan dari awal karena tadi jadi mungkin ada beberapa hal yang terputus tadi di obrolan teman-teman. Cuman sebenarnya aku beberapa kali juga bikin Zin gitu. Entah itu yang kemudian Zinnya bareng-bareng koyokan gitu atau kemudian Zin yang berbuat sendiri. Nggak sendiri, nyetak sendiri, bagi sendiri. Jadi cuman sempat juga mengalami fase dimana mungkin aku kalau masih ingat juga aku sempat menanyakan sebenarnya kayak kemudian dari ini tuh ngapain ya kita bikin Zin ya gitu ya. Maksudku sekarang ada website, ada medium, ada Instagram, ada Instagram gitu, ada banyak medium lah. Tapi kenapa kemudian Zin untuk membagikan gagasan, ide ataupun curhat colongan misalnya. Cuman ya aku pernah mengalami fase itu, fase dimana terus kemudian benar-benar merasa bahwa kayaknya bikin Zin itu sia-sia banget deh gitu. Cuman kemudian hal itu hanya terjawab setelah atau ini pengalaman personal. Mungkin nanti teman-teman yang kayak siapa Ponsel atau Teddy misalnya atau Greg atau Denny
atau Debbie misalnya yang juga sempat berizin itu punya pengalaman sendiri gitu. Cuman akhirnya itu pertanyaan itu akhirnya terjawab sih sebenarnya setelah beberapa bulan kalau nggak salah aku lupa bahwa kemudian ternyata nggak sia-sia amat gitu karena kebetulan ini sih kebetulan aku kan apa ya bisa bilang berada di komunitas teman-teman yang suka nonton bola gitu, nonton bola lokal, PSIS gitu, dan kami itu nggak punya budaya membaca, nggak punya budaya menulis, misalnya menulis tentang diri kami sendiri. Dan kemudian ada beberapa teman-teman kemudian memulai itu dan awalnya kemudian menemukan fase di mana ini bikin kayak gini ternyata kayaknya nggak ada fungsi hukumnya amat gitu. Tapi setelah itu jalan dan pada akhirnya aku punya pemaknaanku sendiri hari ini walaupun kemudian awalnya ketika membuat itu aku bisa katakan bahwa membuat SIM hanya untuk selebrasi belaka atau kemudian sebagai apa ya istilahnya apa namanya biar aku ini aku tahu jadi eksistensi tapi kemudian ada pemaknaan yang hanya aku temukan setelah bikin kurang lebih 2 bulan karena aku menyebutnya nggak izin tapi formatnya kayak izin itu namanya match program itu kami terbitin setiap seminggu sekali pas pertandingan gitu dan itu berhenti pas kemarin pas kemudian Kanjuruhan apa ada tragedi itu terus kami sempat berhenti gitu akhirnya tapi setelah itu aku punya pemaknaan sendiri soal bagaimana kemudian tulisan-tulisan yang dihasilkan aku dan teman-teman itu ternyata membuahkan apa ya istilahnya ada efeknya gitu nggak tahu ya ini efeknya pun aku juga nggak bisa cerita secara detail gitu efeknya sejauh mana tapi kemudian memang teman-temanku yang bahasa tulis nggak selesai gitu pada akhirnya ya mau membaca dan aku juga karena pasca Kanjuruhan itu aku sudah nggak pernah nonton bola di stadion lagi terus tapi tetap produksi pada saat itu beberapa bulan setelah Kanjuruhan itu tetap produksi terus dikirimin foto-foto teman-temanku yang kemudian teman-teman pada baca di stadion gitu sesuatu yang aneh gitu maksudku supporter itu kan harusnya mabuk-mabuk ya kenapa kemudian dalam stadion itu membaca itu aku jadi kaget juga nah itu kemudian jadi sesuatu kemaknaan lain bahwa kemudian bagiku ZIN itu bisa digunakan sebagai apa ya menyampaikan gagasan yang kemudian entah itu bermanfaat atau enggak, tapi pada akhirnya itu mengubah sesuatu gitu. Itu yang kemudian pemaknaan yang ku alami gitu ya. Nggak tahu itu terus jadi penting atau enggak buat diskusi ini gitu. Tapi bagiku hari ini pun kenapa kemudian aku tetap percaya bahwa memproduksi ZIN itu masih harus dilakukan ya di tengah kesibukan yang lain ya karena itu tadi karena kemudian aku menemui ini nggak cuma selebrasi aja ini nggak cuma ekstensi aja tapi kadang memang kita harus tahu bahwa kadang tuh ada pengetahuan yang benar-benar jelas dan kadang ya mau nggak mau kita yang harus menyempitkan gap itu bahwa apa yang aku tahu ternyata teman-teman nggak tahu gitu dan ketika aku nggak bisa ngomong secara langsung itu bisa dikeluarin lewat tulisan kayak gitu sih. Terus pertanyaanku sebenarnya ini sorry ya ini pada gue ya pengantar ya tahu ya karena kemudian lagi berkumpul nih nggak tahu ini yang akan menjawab siapa tapi bagaimana kemudian dari ini ya tadi kan kalau dari teman-teman yang ada di depan lebih ngomongin ke ZIN secara sejarah, secara teknis dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kemudian bisa kita maknai bersama terkait ZIN dan hari ini dengan segala kemudahan yang ada ketika kita membandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ada nggak sih pemaknaan baru yang mungkin bisa dipakai secara bersama tentang apa harus ini terus gitu selain kemudian hanya selebrasi atau ekstensi atau virus udara ya aja sih dari
itu lagi udah jauh. Enggak, SOP Mas, SOP. Iya. Jadi dapat pengalaman baru, Zin bisa jadi sebagai media dakwah. Kalau aku aja ini, kalau aku berarti tadi diomongin di awal sih, ketika Zin akhirnya jadi makin personal, itu ada beberapa tahapan yang itu pengalaman ya, kalau tahapan yang itu bikin mutar kepala sendiri gitu, bikin pusing sendiri gitu. Itu yang gue malah jadi bagian ke hal bisa aku nulis apa ya gitu, apa sih yang jadi keresahan bla gitu. Tapi karena dalam posisi aku relatif sadar itu akan dibaca orang gitu, aku harus nulisnya seperti apa, kayak gitu mencari-cari format segala macam, atau bahkan nyari-nyari layout yang karena aku dulu gak bisa layout, jadi aku suruh temanku itu yang tetap sesuai ideal bagiku, tapi gak nyusahin dia karena bayarannya kan cuma golden sama udah filter 3 batang gitu, 10.000 gitu. Itu terus akhirnya kepikir itu sih soal semakin kecil tuh, akhirnya ketika itu membicarakan kolektif, komunitas, perkumpulan, pertemanan yang dimana aku ada di situ juga gitu. Ya mungkin sama seperti ketika Mas Ragil ngomongin, mungkin nggak harus ngomongin juga ya, cuma kayak disebar, dibagikan atau mungkin diwacanakan bersama dengan kelompok-kelompok itu. Gue pikir akhirnya di situ karena emang Zin udah nggak yang di awal, Zin nggak punya haji ketika ngomongin penyebaran informasi gitu. Karena itu balas dengan tweet gitu kan, balas dengan story bahkan gitu dan segala macam. Cuman ketika itu ngomongin soal mengorganisasikan, mengelola kelompok bersama misalnya gitu, yang mana kondisinya kelompok itu bukan kelompok yang intens tiap hari ketemu gitu, gak tinggal satu rumah gitu, itu kan oke, komunikasi bisa secara verbal walaupun tetap ada yang gak bisa disampaikan. Cuma akhirnya ide, gagasan, kritik atau kritik dan segala macam di komunitas yang kecil ini yang dimaknai bersama ini bisa proses pemaknaan ulang komunitasnya itu bisa lewat Zin yang memang disebar di kelompok-kelompok itu aja gitu. Dan relatif mungkin aku pun nggak tahu, cuma dialog mungkin akan relatif lebih mudah gitu dibuat itu, karena kita akan bertemu lagi dengan orang yang kita kasih Zin itu gitu. Nggak yang tiba-tiba orang di Poliwali Mandar itu dapat Zin ngebahas soal Zin Semarang gitu kan, yang isinya tuh otokritik gitu. Iya nggak dilihat gitu. Biar akhirnya Zin itu ketika dia makin personal dan makin kecil, di situ dia dapat makna menrelevansi lah mungkin bahasa kayak gitu sih. Nah yang bikin Zin atau yang membaca Zin ini kan yang ya ini karena kemudian kita kumpul ya, maksudnya kan sama nomor tabel ya, maksud kan tadi Mas Adi misalnya, Mas Asyid itu kan kemudian dia memberikan bahwa Zin itu bahwa ini adalah tumbuh dari momentum adanya mesin fotokopi, terus kemudian pada saat itu teman-teman Hardcore menggunakannya sebagai media untuk memberikan ide-idenya, gagasan-gagasannya. Nah, itu kan kemudian kalau hari ini itu kan jadi nggak tahu ya, bagi itu udah nggak relevan gitu. Di sini itu ya, Masku, bagaimana kemudian kita sebagai teman generasi ide ini itu mana generasi kurang izin ya. Intinya cak nom lah ngomong, cak nom. Sebagai anak muda yang kemudian melihat banyak medium yang mudah dipakai gitu, kenapa kemudian tetap bikin Zin gitu? Apa yang kemudian bisa kita maknai bersama gitu, itulah aja. Tapi kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa, mesti kayak gitu aja. Ya kan, apapun. Menurutku ya Zin ujungnya sing fisik gitu, analog gitu. Tapi ya lagi-lagi dulu mau punya foto itu harus dicetak gitu kan. Sekarang nggak bisa di-share, sekarang bisa dengan di-share doang gitu kan. Lagi-lagi ya sama, karena ada digitalisasinya itu.
Makanya ada Instazin dan lain-lain atau Zin yang di-share lewat Google Drive atau apa namanya? Ya, anjir. Share Google Drive. Bagaimana lagi-lagi karena itu sih ada yang digitalisasinya itu. Menurutku yang bener Zin tetap yang ini fisik. Kalau yang digitalisasi ya karena ada itu. Terus apa lagi ya? Oh ini juga misalnya Zin kan nggak ada copyrightnya, jadi bisa di-share dengan bebas kan, kayak tadi di satu orang ngebagiin Zin punya dia, terus bisa ada disclaimer kayak gini, kalau kalian mau fotokopi boleh loh dibagiin ke teman-teman lainnya kayak gitu kan. Nah tapi ada the idea of Zin yang menurutku make sense di Zin digital, yaitu karena linknya disebar luas kan, jadinya orang-orang juga bisa nge-print itu gitu loh, disebarin lagi lewat apa namanya, secara langsung, nggak cuma dibaca secara digital gitu. Kawan yang lain mungkin ada yang mau coba menjawab atau merespon pertanyaan Mas Ragi itu? Merespon apa tip dari Mas Akil. Kalau aku pribadi untuk pemaknaan Zin itu lebih ke ketika kita apa ya, ketika aku keluarin Zin sama Suara Pusara yang itu desain itu kayak aku merasa kayak bahwasanya si Zin itu juga karya dari si Suara Pusara. Pemaknaan Zin itu jadi lebih ke kita ngeluarin karya. Maksudnya di dalam Zin pun kita perlu kreativitas bernulis, yaitu tadi yang Greg bilang, maksudnya ini pembacanya buat siapa gitu. Kita harus muter otak gimana nyesuaiin agar tulisannya itu lebih gampang buat dibaca. Terus di dalamnya juga ada layout di situ kan. Aku memandang layout pun itu ada apa ya, bau-bau seninya gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa nge-layout gimana ya biar ini tulisan font 11 ini ternyata dibaca lebih gampang. Ya itulah pemaknaan di scene yang aku buat sama teman-teman itu ya lebih ke karya itu sih. Entah itu sebagai reviewer yang memang si job desk-nya orang tua ini meskipun dia 99 tapi tampak lebih tua dari saya. Terus terkait kayak layouter, artwork nya itu mau dibawa kemana itu urusan Tendi gitu. Jadi masing-masing itu dalam pembuatan scene itu dia berkarya, dan aku melihatnya itu scene itu lebih jadi berkarya, bukan cuma sebatas penyampaian informasi. Karena tadi yang dibilang maksudnya penyampaian informasi di scene pun sebenarnya sangat terbatas gitu. Hanya orang-orang yang tertarik gitu. Itu lebih ke karya, dan kata Zin loh enak ini bentuk fisik karena apa ya, nilai satu bisa buat collectible item. Terus yang kedua itu kayak baca di apa ya, di kertas itu mata tidak terlalu pedes. Ya itu mungkin dari saya gitu sih Mas Radit, pemaknaan akan suatu scene. Ada lagi? Mungkin dari yang ngebaca mungkin yang menarik. Oh iya. Ada pembaca Zin yang Iwan mungkin mau coba? Coba apa? Ya. Oh iya, ada lagi ya, pemahaman Zin itu bisa jadi portofolio. Editor Zin, Insanity. Insanity gitu. Ada
pernah diwawancari oleh Zin suatu besara. Oh iya, Lek. Mana, Lek? Gitu. Kalau mau pragmatisnya itu bisa jadi portofolio. Gitu. Siapa itu? Motor kayak. Wah. Kayak gitu sih biasanya. Ada lagi mungkin yang mau nambahin dari Bung itu ini Bung Rangga ngasih pertanyaan gitu yang lagi ya. Kan tadi nggak masuk. Apa ya? Aku ini pengen cerita dari aku akan bercerita tentang motivasi awal membuat Zin. Dan kalau kalian ingin menertawakannya silahkan. Tapi pada waktu itu skena hardcore punk yang mengawali, aku kira aku cukup meyakini bahwa skena sokol underground itu yang memulai memang kemudian metal dan hardcore punk gitu loh. Dan kemudian band-band hardcore punk dan metal itu jauh mengenal dan sebagainya. Dan kemudian yang paling hebat itu adalah kesadaran bahwa kayaknya nggak ada deh yang mengakomodasi berita tentang kita ini, makanya bikin sendiri. Kemudian salah satu yang paling diperhatikan itu 13 sama Brainwash. Sebelum kedua media ini sebenarnya ada satu profil yang lumayan genah itu dalam lain kata gaya menulis bagus, lewat terus dan sebagainya, berasal dari Purwokerto, namanya Bulletin Board. Itu kamu harus cari ya sebenarnya, karena setauku itu terbit sebelum 13 ini. Nah, oke, kemudian kembali pada alasan kamu aku bikin sih pada waktu itu identitas musisi itu mulai membosankan bagi dan bisa berbeda kayak kamu di radio cabul jalan. Masa muda kemudian memang aku nggak ngerti ya masa muda sekarang itu bagaimana, cuman pada waktu itu masa muda itu harus akan identitas diakui sebagai apa gitu. Nah waktu itu kemudian sebenarnya alasan berfungsi itu adalah supaya kemudian mendapatkan identitas lain selain sebagai musisi. Dan kemudian bahwa dalam perjalanannya aku mencintai prosesnya dan tetap membuat Zin sampai sekarang, itu hal yang lain lagi. Aku kira kemudian kalau pertanyaannya seperti Debbie tadi bahwa hari ini Zin bisa apa didigitalisasikan, dibaca di website, iya, tidak apa-apa. Tapi membuat Zin fisik, ditulis dengan kontemplasi yang panjang, dicek susah-susah mencetaknya dengan mesin printing atau Xerox, fotokopi yang pernah di luar sana. Jawabannya adalah mengapa tidak. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian bahwa aku memang mencintai Zin dan bentuknya seperti itu, gitu. Aku pun juga tidak akan menyerang siapapun yang membuat Zin dalam konteks Zin, tidak masalah. Tapi tidak sepatutnya kemudian kayaknya itu kebelanjangan. Aku kira itu adalah hal yang tidak perlu untuk kemudian diletakkan di meja diskusi. Kalau kemudian apakah hari ini relevan atau tidak relevan, itu bentuknya teks dan visual dan grafis, visual grafis gitu. Di web sih bentuknya tetap seperti itu, di fisik bentuknya yang seperti itu. Pada esensinya sama saja sebenarnya, cuman sensasi ketika melakukan kerja.
Nah ketika perdebatan di wilayah itu aku pikir tidak perlu. Karena kalau aku sampai sekarang ditanyai, Mas apa sih nggak bikin scene? Aku lebih suka membuat scene yang fisik, di printing, aku tulis semalaman sumpuk dengan mabuk-mabukan dan kemudian menghabiskan rokok berbatang-batang, dan kemudian itu setelah selesai kemudian di master melalui Corel Draw. Sorry aku ketinggalan zaman ya. Ya, belum tem. Dan kemudian itu ada satu hal yang paling berarti bagi aku adalah ketika orang itu benar-benar meminta sini, Mas aku boleh dong baca sini, dan kemudian aku menyerahkannya secara langsung. Dan hal yang paling aku nggak tahu rasa haru itu penting atau tidak, tapi adalah mengharukan ketika orang itu membaca di depan kamu dan langsung menanyakannya ke kamu. Itu keren sekali. Itu bagiku sangat berarti, bagi kedirian ya. Bagi kedirian itu penting sekali. Tapi orang ngomong kayak website ini nggak masalah, bukan berarti aku ngomong ini keren untuk website, tapi itu juga enggak. Tapi bagi itu berarti sekali. Lebih ke feel-nya gitu kan ya. Iya feel, iya. Tapi interaksi aku mungkin terlalu old school ya. Jadi aku sangat menghargai pertemuan langsung, diskusi secara langsung, karena teks kadang-kadang tidak bisa mengakomodasi itu. Kalian whatsappan di chat, kalian sudah bermaksud biasa saja, tapi yang tertangkap yang membaca chat itu bisa lain. Komunikasi itu melibatkan gestur masalahnya, gestur tubuh, mimik muka dan sebagainya. Itu kemudian usaha bagaimana? Belakang diri. Ya gitu kawan-kawan. Masih segmen Oke, masih segmen apa? Ini bener-bener nggak ada yang ada lagi mau ada ya. Yang joget dapat zin. Film apaan? ini gitu lah tadi. Udah ini. Apa tadi yang katakan tadi? Closing statement oleh Mas Dedi Para. Oke, Mas. Jadi itu tapi cerita pengalaman perjalananku di Bandung Film Fest 2024 ini. Terima kasih buat Dedi buat laporannya. Terus teman-teman yang setia mengisi Dedi dan Mas Greg. Terima kasih teman-teman itu mungkin jadi pengayaan informasi buat teman-teman. Kurang lebih seperti itulah perdebatannya. Itu sih mungkin sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Waalaikumsalam. Foto bareng guys. Jangan kurang dulu. Gimana? Angpau orang lagi. Pak kan besok. Kemarin. Oh iya. Greg. Greg, gaya belekan.
Mantap. Mangan kamu semua wis. Rizky. Wes, bareng ya? Wes, wes. Ya. Ayo Ki, gadis patah hati. Ngawur. Ayo Bim. Ayo.